kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi bersama Kak Adel. Kita akan membahas materi tentunya yang terbaru. Kira-kira siapa yang tahu kita membahas materi apa? Hari ini kita akan membahas materi tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita simak videonya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, undang-undang bersumber dari dasar negara. Isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri merupakan tujuan dan cara mencapai cita-cita dari bangsa Indonesia. Latar belakang terbentuknya Konstitusi tahun 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di kemudian hari, janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Namun, faktanya bangsa Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia, melainkan negara Indonesia memperoleh kemerdekaan berdasarkan perjuangan sendiri. Saat itu Jepang kalah perang, lalu Indonesia mengambil alih negara kita karena saat itu terjadi kekosongan pemerintahan. Sekarang kita akan membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang sendiri telah dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juni tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut sebagai BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Suzumi Kosakai yang beranggotakan 21 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 adalah badan yang berusaha untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada saat sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Lalu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam dasar negara yang diputuskan oleh Insinyur Soekarno, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI. Pengesahan Undang-Undang tahun 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia atau KINP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ya, kita akan membahas materi tentang perkembangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama diawali dengan periode berlakunya Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga 27 Desember tahun 1949. Dalam kurun waktu tahun 45 hingga tahun 49, UUD tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KLIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November tahun 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia
terhadap Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi Swiss tahun 1949 dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus tahun 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus dalam negerinya. Ini merupakan perubahan Undang-Undang tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga adalah periode UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli tahun 1959. Pada periode UUDS ini diberlakukannya sistem demokrasi parlementer yang disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan dengan lancar dan masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongannya. Setelah tahun 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. 4 adalah periode kembalinya Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada masa 5 Juli 1959 hingga tahun 1966. Karena saat itu situasi politik pada sidang konstituante tahun 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga menghasilkan undang-undang yang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar dan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlaku pada waktu itu. Penyimpangan UUD diantaranya, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup yang bertentangan dengan negara Indonesia. Selanjutnya adalah periode Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru, yaitu 11 Maret 1966 hingga 21 Mei tahun 1998. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD juga menjadi konstitusi yang sangat sakral. Di antaranya melalui sejumlah peraturan. Ada ketetapan MPR tahun 1983, ketetapan nomor 4 1983 dan juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. Selanjutnya adalah periode perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang tahun 1945. Latar belakang tuntutan perubahan tersebut antara lain karena masa Orde Baru. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar adalah pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir atau pengertian yang lebih. Kenyataan rumusan Undang-Undang tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan Indonesia. Tujuan dari dilakukannya amandemen sendiri adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara Indonesia,
demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang tahun 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang tahun 1945, tetap mempertahankan susunan ketatanegaraan secara struktur, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu tahun 99 hingga 2002, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR tahun 1999 tanggal 14 hingga 21 Oktober tahun 1999 sebagai amandemen yang pertama. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000 yaitu pada tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 hingga 9 November tahun 2001 yaitu amandemen ketiga. Keempat adalah sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002 yaitu amandemen UUD yang keempat. Itulah penjelasan mengenai proses terbentuknya dan perkembangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga kalian lebih mengerti ya tentang proses pembentukan dan perkembangan UUD di Indonesia. Dan kalian tetap semangat ya. Dadah, sampai jumpa.